Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom dari studio Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Conference Minahasa dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya. Kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Tetapi pastikan bahwa kita belajar sekolah Sabat dari hari ke hari, dan kita akan mendiskusikan pelajaran sekolah Sabat di setiap UKSS yang ada di jemaat masing-masing. Kita akan belajar pelajaran yang terakhir di triwulan yang ketiga. Dan sebelum kita mempelajari ringkasan pelajaran, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa kekal di sorga, kami akan belajar firman-Mu lewat pelajaran sekolah Sabat. Pelajaran yang terakhir, pelajaran 13 di triwulan yang ketiga. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus akan menerangi hati dan pikiran kami, agar lewat pelajaran yang indah ini boleh memberikan kekuatan, bahkan pembaharuan dalam hidup iman rohani kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Topik atau judul pelajaran yang ke-13 adalah Kemah Suci. Mari kita akan mendengar bacaan ayat hafalan atau ayat tema terdapat dalam Perjanjian Lama dalam kitab Keluaran pasal 40 ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-38. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel. Pada setiap tempat mereka berkemah. Nah, saudara-saudara, dalam bab-bab terakhir kitab Keluaran dikhususkan untuk uraian terperinci mengenai pembangunan dan pentabisan kemah suci. Itu adalah saat-saat istimewa di mana orang-orang berpartisipasi dengan penuh sukacita, memberikan kontribusi masing-masing sesuai kemampuan mereka untuk pekerjaan besar bagi Tuhan ini. Alasan utama mengapa Tuhan membangun bait suci portable ini, oleh karena ini adalah keinginannya untuk tinggal di antara umatnya. Keluaran 25:8 di sana dikatakan keinginan ini terpenuhi dalam pribadi Yesus dan akan terwujud sepenuhnya ketika kita semua bersamanya di bumi atau di dunia yang baru. Nah, dalam pelajaran ini kalau kita lihat ringkasannya, setelah melihat sekilas kemuliaan Allah, Musa menyampaikan kepada umat apa yang diperintahkan Tuhan. Perintah ini mencakup hubungan mereka dengan Allah dalam waktu atau Sabat dan dalam ruang atau kemah suci. Allah menetapkan hari Sabat sebagai waktu khusus bagi kita untuk menikmati kebersamaan dengannya pada saat penciptaan. Dan dia mengingatkan Israel akan hal ini sesaat sebelum mengumumkan 10 perintah Allah. Sabat mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah pencipta dan penebus kita, dan membawa kita ke masa depan ketika kita dapat menikmati kebersamaan dengannya untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat ada dua cara untuk berkontribusi pada pekerjaan kemah suci: menyumbangkan bahan-bahan dan melakukan pekerjaan. Lebih dari 1 ton emas, sekitar 3,75 ton perak, dan sekitar 2,5 ton perunggu digunakan. Demikian pula kalau kita melihat digunakan kayu yang berbagai dan berbagai kain. Saudara-saudara, dari mana sesuai ini berasal? Dari mana semua ini berasal? Sebagian besar berasal dari apa yang diambil Israel, dari orang Mesir ketika mereka pergi. Selain itu dibutuhkan pula pekerjaan para pemintal, penjahit, dan tukang kayu, tukang ukir, tukang perhiasan, dan sebagainya. Semua orang begitu bersedia membantu sehingga
kita melihat di sini di mana mereka meminta Musa untuk menghentikan orang-orang membawa persembahan. Untuk menyelesaikan pekerjaan ini, Roh Kudus menganugerahkan karunia-karunia kepada semua pekerja yang terlibat dalam pekerjaan ini. Demikian pula dia terus memberikan karunia-karunia yang diperlukan kepada semua yang bekerja sama dalam pekerjaan Allah. Nah, jadi kita melihat bagaimana persembahan ini mereka memberikan dengan sukarela, sehingga pada akhirnya ada waktunya memberikan pengumuman bahwa apa yang dibawa oleh bangsa Israel ini sudah berlebihan. Saudara-saudara, seorang penulis rohani mengatakan Allah telah menempatkan pria dan wanita dalam karunia-karunia rohani yang berharga. Betapapun kecil karunia itu, pengelola yang setia akan memanfaatkan dengan bijaksana harta yang dipercayakan kepadanya. Kalau kita melihat dalam pelajaran ini dikatakan tempat suci juga merupakan tempat untuk memuja Tuhan, memujinya dan mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah atau kepada Tuhan. Kitab Keluaran diakhiri dengan pentabisan bait suci dan para imamnya. Tokoh utama pasal ini tidak diragukan lagi adalah Allah yang memenuhi segala sesuatu dengan kehadirannya yang mulia. Nah, kalau kita melihat akhirnya Harun dan anak-anaknya mengenakan pakaian mereka, pakaian imam, dan diurapi untuk misi mereka. Seorang penulis rohani mengatakan, tak ada bahasa yang dapat menggambarkan keagungan pemandangan yang tersaji di dalam bait suci. Dinding berlapis emas yang memantulkan cahaya dari kandil emas. Rona gemerlap tirai bersulam indah dengan malaikat-malaikat yang berkilauan, meja dan mezbah pembakaran ukupan yang berkilauan dengan emas. Di balik tabir kedua terdapat tabut suci yang kerubim-kerubimnya yang mistis, dan di atasnya Shekinah yang kudus, manifestasi nyata dari kehadiran Yahweh. Semuanya hanyalah pantulan samar dari kemuliaan bait suci Allah di sorga, pusat agung karya penebusan manusia. Saudara-saudara, dalam pelajaran ini kita melihat melalui Roh Kudus Allah terus tinggal bersama kita saat ini. Namun akan segera tiba saatnya kita dapat berdiri berhadapan muka dengan Allah kita dan tinggal bersamanya di dalam kemah suci kerajaan yang telah dipersiapkan bagi kita atau Yerusalem baru. Ini akan terjadi ketika rencana keselamatan telah dirampungkan dan kejahatan telah dibasmi atau dimusnahkan sepenuhnya. Saudara-saudara, sebagai penutup, penulis rohani mengatakan Allah memerintahkan Musa bagi Israel, mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku diam di tengah-tengah mereka, dan dia tinggal di tempat kudus itu, di tengah-tengah umatnya, di tengah pengembaraan mereka yang melelahkan, di padang gurun, simbol kehadirannya menyertai mereka. Maka Kristus mendirikan kemahnya di tengah perkemahan manusia. Dia mendirikan kemahnya di samping kemah-kemah manusia, agar dia dapat tinggal di antara kita dan memperkenalkan kita kepada karakter dan kehidupan ilahinya. Saudara-saudara, sangat luar biasa pelajaran ini, dan kita akan mendiskusikan lebih banyak lagi. Kita akan dalami di setiap UKSS yang ada di jemaat masing-masing. Kita akan tutup pelajaran sekolah sahabat. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih lewat pelajaran yang indah, firman-Mu lewat pelajaran sekolah sahabat.
Kiranya Roh Kudus akan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga pada akhirnya apa yang diinginkan Allah untuk kami alami, Roh Kudus akan memampukan, sehingga kemah suci yang didirikan bangsa Israel adalah gambaran kemah yang ada di sorga. Biarlah ketika kami menikmati persekutuan di setiap ibadah, yaitu gereja, ini memberikan satu kebahagiaan tersendiri. Dan bila mana Yesus datang, kami akan beribadah bersama-sama di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Ampuni kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.